Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Aulia Nurbaiti, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, SPD MPD. Adapun judul yang saya ambil yaitu Hakikat Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan Gaya Kognitif Siswa dalam Materi Pitagoras. Di bagian pertama yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis. Menurut Nur Mutia pada tahun 2019, kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan kemampuan dasar dalam pembelajaran matematika, sehingga memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemikiran analitis menjadi kritis dan kreatif, serta meningkatkan kemampuan matematika lainnya. Adapun Kesumawati mengutip dari buku Khotimah pada tahun 2014, menyatakan kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Kemudian menurut Ormond pada tahun 2009 menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah menggunakan mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang sudah ada untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab atau situasi yang sulit. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan dasar dalam pembelajaran matematika, meliputi kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh, untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab atau situasi yang sulit. Untuk mengukur perubahan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik, tentunya diperlukan sebuah indikator untuk dijadikan sebagai pedoman pengukuran. Adapun indikator pemecahan masalah matematis yang dapat digunakan menurut Khotimah tahun 2014, yang pertama, menunjukkan pemahaman masalah. Kedua, mampu membuat atau menyusun model matematika. Yang ketiga, memilih dan mengembangkan strategi pengembangan masalah. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Sebagai indikator dari kemampuan pemecahan masalah, maka berikut adalah langkah-langkah yang dilalui siswa sebagai proses untuk memecahkan masalah matematis. Gagni menyatakan bahwa terdapat 5 tahap pemecahan masalah, yaitu yang pertama, penyajian masalah, menyatakan masalah dalam bentuk operasional, penyusunan prosedur kerja yang diperkirakan dapat dipergunakan dalam memecahkan masalah itu. Yang keempat, mengetes hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh hasilnya. Dan yang terakhir, memeriksa kembali apakah hasil yang diperoleh itu benar. Menyangkut strategi untuk menyelesaikan masalah, Anugrahayani pada tahun 2017 menyebutkan
beberapa strategi pemecahan masalah, yaitu yang pertama, act it out. Yang kedua, membuat gambar atau diagram. Yang ketiga, mencari pola. Keempat, membuat tabel. Kelima, memperhatikan semua kemungkinan secara sistematis. Yang keenam, tebak dan periksa. Yang ketujuh, strategi bekerja mundur. Yang keempat, mengidentifikasi informasi yang diinginkan, diberikan, dan dibutuhkan. Yang kesembilan, menulis kalimat terbuka. Kesepuluh, menyelesaikan masalah yang lebih sederhana atau serupa. Dan yang terakhir, mengubah pandangan. Pada proses belajar siswa, tentunya kita menemukan kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan persoalan yang diberikan. Maka berikut merupakan jenis kesalahan siswa. Yang pertama, kesalahan konsep, yaitu ketidakmampuan dalam menentukan rumus atau teorema apa yang baik digunakan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, kesalahan prinsip, yaitu kesalahan dalam menuliskan rumus. Yang ketiga, kesalahan teknis atau kesalahan karena ketidakmampuan melakukan perhitungan dengan tepat. Dan yang terakhir, kesalahan algoritma atau prosedur, yaitu kesalahan karena ketidakmampuan menjalankan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Adapun faktor internal yang mempengaruhi kesalahan siswa. Yang pertama, siswa tidak mampu menemukan konsep-konsep dalam memahami masalah pada soal. Kedua, strategi pemecahan masalah yang tidak tepat. Hal ini menyebabkan langkah-langkah atau proses perhitungan yang dilakukan tidak juga tepat. Yang ketiga, siswa tidak mampu melakukan proses perhitungan dan menyelesaikan soal yang telah dilaksanakan. Yang keempat, siswa kurang paham terhadap konsep Pythagoras, sehingga siswa yang tidak dapat menyusun rencana penyelesaian pada masalah yang diberikan. Yang kelima, siswa malas untuk bertanya saat mengalami kesulitan, sehingga hal itu membuat siswa tidak dapat menjawab pertanyaan yang terdapat pada soal tes. Keenam, siswa malas melakukan pengecekan kembali. Dan yang terakhir, siswa kurang teliti dalam menyelesaikan soal tes, sehingga tahapan-tahapan yang dilakukan kurang tepat. Adapun manfaat dari kemampuan pemecahan masalah matematis. Menurut Ruspendi, mengemukakan beberapa alasan pentingnya memberikan soal-soal pemecahan masalah kepada siswa. Antara lain yang pertama, dapat menimbulkan keingintahuan, memotivasi, dan membantu berpikir kreatif. Selanjutnya, di samping memiliki pengetahuan dan keterampilan berhitung, dan lain-lain, diisyaratkan adanya kemampuan untuk terampil membaca dan memberikan pernyataan yang benar. Selanjutnya, dapat menimbulkan jawaban yang asli, baru, khas, dan beraneka ragam, serta dapat menambah pengetahuan baru. Yang keempat, dapat meningkatkan aplikasi ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh. Yang kelima, mengajak siswa memiliki prosedur pemecahan masalah, mampu membuat analisis dan sintesis, dan dituntut untuk membuat evaluasi terhadap hasil pemecahannya. Dan yang terakhir, merupakan kegiatan penting bagi siswa yang melibatkan bukan saja satu bidang, tetapi bila diperlukan mungkin bidang atau pelajaran lainnya. Menurut Slametto pada tahun 2003, gaya kognitif merupakan perbedaan antar individu yang menetap dalam cara menyusun dan mengolah informasi serta pengalaman-pengalaman. Kemudian diungkapkan juga oleh Uno pada tahun 2006 bahwa gaya kognitif merupakan
cara siswa yang khas dalam belajar, baik yang berkaitan dengan cara penerimaan dan pengolahan informasi, sikap terhadap informasi, maupun kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan belajar. Kemudian pendapat ahli yang terakhir, yaitu menurut Sarako pada tahun 1997, menyatakan bahwa gaya kognitif meliputi sikap yang stabil, pilihan, atau strategi kebiasaan yang membedakan gaya individu dalam merasakan, mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah. Maka dapat dilihat dari pendapat para ahli tersebut, hasil analisis sintesis saya yaitu bahwa gaya kognitif ini merupakan perbedaan antara individu yang menetap dalam cara menyusun dan mengolah informasi, baik yang berkaitan dengan cara penerimaan dan pengolahannya, sikap terhadap informasinya, maupun kebiasaan yang berhubungan dengan lingkungan belajar, yang akan membedakan gaya individu dalam merasakan, mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah. Terdapat dua perbedaan tipe gaya kognitif siswa. Yang pertama, perbedaan dalam aspek psikologis yang terdiri dari violent independence dan violent dependence. Yang kedua, dibedakan dari waktu pengalaman konsep yang terdiri dari gaya impulsif dan gaya reflektif. Berikut merupakan karakteristik individu gaya kognitif violent dependent, yaitu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, banyak bergantung pada pendidikan sewaktu kecil, dididik untuk selalu memperhatikan orang lain, mengingat hal-hal dalam konteks sosial, berbicara lambat agar dapat dipahami orang lain, mempunyai hubungan sosial yang luas, dan lebih cocok untuk memilih psikologis klinis. Lebih banyak terdapat di kalangan wanita, lebih sukar memastikan bidang mayornya dan sering pindah jurusan, tidak senang pelajaran matematika, lebih menyukai bidang humanistis dan ilmu-ilmu sosial. Guru yang file dependent cenderung diskusi dan demokratis, memerlukan petunjuk untuk lebih banyak untuk memahami sesuatu. Bahan hendaknya tersusun langkah demi langkah. Lebih peka dan kritik, dan perlu mendapat dorongan. Adapun karakteristik individu gaya kognitif violent independent. Yang pertama, kurang dipengaruhi oleh lingkungan dan oleh pendidikan di masa lampau. Yang kedua, dididik untuk berdiri sendiri dan mempunyai otonomi atas tindakannya. Selanjutnya, tidak peduli akan norma-norma orang lain, cenderung berbicara cepat tanpa menghiraukan daya tangkap orang lain. Kurang mementingkan hubungan sosial sesuai untuk jabatan matematika, sains, dan insinyur. Lebih sesuai memilih psikologi eksperimental. Lebih banyak terdapat pada pria, namun banyak yang overlapping. Lebih cepat memilih bidang mayornya, dapat juga menghargai humanitas dan ilmu-ilmu sosial, walaupun lebih cenderung kepada matematika dan ilmu pengetahuan alam. Guru yang violent independent cenderung untuk memberikan dan menyampaikan pelajaran dengan memberitahukannya. Tidak memerlukan petunjuk yang terperinci, dan yang terakhir dapat menerima kritik demi perbaikan. Adapun indikator dari gaya kognitif ini yaitu kebiasaan memberikan perhatian, menerima, menangkap, merasakan, menyelesaikan, mengorganisasikan stimulus atau informasi. Dan yang terakhir, memfungsikan kegiatan intelektual yaitu
menginterpretasi, mengklarifikasi, mengubah bentuk informasi intelektual. Bagian terakhir, manfaat gaya kognitif dalam pembelajaran matematika. Adapun manfaat pembelajaran kognitif yang pemahaman akan kompetensi keterampilan intelektual yang sederhana atau tingkat pengetahuan sampai dengan yang paling kompleks, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan atau menggabungkan gagasan, metode, atau prosedur yang sebelumnya dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat kemampuan pemecahan masalah matematis dan gaya kognitif siswa dalam materi Pitagoras. Mohon maaf atas segala kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.